dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami kasihi, dengan sepenuh hati kami perkenankan Bapa, pada pagi hari ini kami ingin memaparkan dengan tema hidup di dalam perjuangan, menang di dalam perjuangan, sebagai kelanjutan dari tema siapa yang diselamatkan, tema waktu yang lampau. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mohon bimbingan-Mu agar apa yang kami sampaikan, Allah Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui hati kami, keluar dari mulut kami, sehingga seluruhnya dengan jelas dan terang bisa diterima oleh siapapun, dan mereka bisa berjuang, mampu berjuang dan menang untuk memuliakan-Mu Bapa. Syukur terima kasih atas rahmat-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang selalu Bapa karuniakan, berikan kepada kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sangat kasih, kami berdoa, kami mengatakan syukur kepada Bapa. Amin. Mia terkasih, pagi hari ini mari kita bahas dan menayangkan dengan tema tentang menang di dalam perjuangan. Tema ini kelanjutan daripada tema minggu yang lampau tentang siapa yang bisa diselamatkan. Mia terkasih, sebelumnya marilah kita haturkan kitung pujian syukur dan sembah kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita mau berjuang dan mengabdi total kepada Bapa. Mari Mia, kita haturkan kitung ini kepada beliau yang sangat kita muliakan. Ingat pengorbananmu, terasa hancur hatiku. Aku mengerti kau lakukan ini karena kau cinta padaku. Kau pikul semua salahku di kayu salib yang kecil, supaya aku
menjadi milikmu. Kau selamatkan hidupku. Tak ada alasan diriku hidup, hanyalah melayanimu. Sampai akhir hidupku, ku mau berjuang menggenapi rencana Bapa. Kapikul semua salahku di kayu salib yang kecil, Yesus, supaya aku menjadi milikmu. Kau selamatkan hidupku. Tak ada alasan diriku hidup, Yesus. Hanyalah melayanimu sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang menggenapi rencana Bapa, menggenapi rencana Bapa, menggenapi rencana Bapa. Mia terkasih, keselamatan jiwa dari setiap umat Kristiani merupakan tujuan yang paling utama. Dengan keselamatan jiwa itu, kita diperkenankan masuk di dalam rumah Bapa. Mia dapat melihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Itulah tujuan hidup dari setiap umat Kristiani yang diinginkan oleh Allah Bapa, oleh Allah Putra, oleh Allah Roh Kudus. Agar tujuan itu tercapai, keselamatan jiwa itu bisa setiap orang Kristiani memperolehnya, harus berjuang, harus berjuang
seperti yang telah kami sampaikan paparkan dalam tayangan yang lampau, ialah berjuang dengan satu, hidup menurut roh, bimbingan Roh Kudus, memikirkan, memuliakan, melakukan kehendak Allah Bapa, melakukan seluruh firman-Nya, hidup di dalam kekudusan, memberitakan Injil, mengembalakan dombanya, melayani gerejanya. Kita harus berjuang setiap hari untuk itu. Dan yang kedua, Mia, kita harus mematikan kedagingan kita. Seperti yang telah kami paparkan, wujud kedagingan itu di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Nanti Mia buka lagi. Kita harus mematikan itu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup harus kita matikan. Kita harus berjuang dan dua hal pokok itu. Dengan apa, Mia? Telah kami paparkan dulu, kita harus punya tekad, kemauan yang kuat. Kita harus hidup di dalam pola hidup yang benar. Dan yang sekarang ingin kami paparkan, Mia, kita harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, nanti bisa membuka di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 18. Mia akan bertanya, mengapa kita harus mempergunakan perlengkapan seluruh senjata Allah itu? Jawabnya, Mia, musuh kita, setiap orang Kristiani, bukanlah darah dan daging. Musuh kita yang utama adalah roh-roh jahat yang ada di udara ini, Mia. Yang selalu setiap saat mereka menggoda kita, menyerang kita agar kita jatuh. Itu tujuan mereka. Jadi agar kita menang, ya, seluruh perlengkapan senjata Allah itu kita harus gunakan untuk melawan mereka serta orang-orang yang mereka bisa pengaruhi. Mia, perkenankan kami menunjukkan 3 kelompok utama dari orang-orang yang memusuhi orang Kristiani yang mengasihi Tuhan Yesus. Kelompok pertama, Mia, adalah antikris. Mia dapat buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3. Kelompok ini adalah orang yang ada di dunia, yang hidup di dalam kedagingan, yang wujudnya tadi telah kami sebutkan, seperti tertera di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Lebih-lebih kalau orang ini dipengaruhi oleh roh jahat, kelompok orang ini akan memusuhi orang Kristiani, akan menghasut, akan menggoda, bahkan menganiaya. Tanpa mereka rasa takut. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai putra Bapa. Itu ciri khas dari orang yang kelompok orang yang antikris. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai putra Allah Bapa. Sehingga mereka menganiaya orang-orang yang percaya, orang Kristiani. Menghasut. Dan
berbagai bentuk penghinaan yang mereka lakukan. Mia dapat lihat di sekitar Mia dan di dalam entrat apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang antikris ini. Kelompok kedua Mia adalah kelompok orang-orang dengan roh Isabel. Mia dapat lihat di dalam Wahyu 2 ayat 20. Roh Isabel ini menggoda, menghasut orang Kristiani untuk berbuat zina, untuk berbuat cabul, untuk berbuat perselingkuhan, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Mereka menggoda orang Kristiani agar masuk di dalam keinginan mereka, zina, cabul, pencemaran, kecemaran, hawa nafsu, berhala, hal-hal yang berkaitan dengan berhala. Itu kelompok daripada orang-orang roh, orang-orang Isabel yang dapat lihat di dalam Wahyu 2 ayat 20. Dan kelompok ketiga Mia adalah roh Babel. Roh ini adalah roh orang-orang yang sangat angkuh, sangat sombong, merasa dirinya benar. Keluar dari mulutnya nyinyir, makian, hoaks, kedengkian, membuat perselisihan, tidak membuat perdamaian. Sangat angkuh Mia, itu roh Babel. Ini tiga kelompok ini Mia, yang sangat mempengaruhi, yang selalu menganiaya orang-orang Kristen. Ada kelompok-kelompok lain yang kecil-kecil, nanti Mia dapat lihat di dalam Wahyu. Kelompok pemfitnah dan sebagainya ada di situ. Ini tiga kelompok utama ini. Mia terkasih, mereka apa kita biarkan? Tidak boleh, Mia, harus kita lawan. Harus kita lawan. Melawannya yaitu dengan kita pergunakan senjata kelengkapan Allah yang diberikan kepada kita. Kita tangkis mereka dan kita serang mereka dengan pedang roh yang nanti akan kami paparkan. Mia terkasih, Rasul Paulus memberikan gambaran yang sangat indah bagaimana mempergunakan senjata perlengkapan ini. Beliau menggambarkan setiap prajurit Romawi harus berdiri tegak dan setiap prajurit harus mengenakan ketopong keselamatan di kepala, 2, ikat pinggang yang erat dan kencang supaya tidak melorot celana mereka, supaya mampu bisa berperang. 3, menggunakan baju sirah. Baju sirah ialah batu yang dibuat dari lempengan besi yang tipis. Mereka kenakan. 4, Mia, mereka menggunakan perisai di dada mereka, dipegang perisai itu, menggunakan perisai. 5, kaki mereka dengan kasut yang kuat, yang mudah lincah bergerak untuk bertahan dan menyerang musuh. Dan 6, ya, mereka menggunakan pedang siap di tangan. Itulah perlengkapan setiap prajurit Romawi yang
digambarkan oleh Rasul Paulus. Kita setiap orang Kristiani harus dan wajib menggunakan senjata itu. Karena kita setiap saat diserang oleh 3 kelompok tadi. Dipengaruhi oleh roh jahat. Lebih-lebih kita selalu diserang. Ketopong sama sabuk adalah menggambarkan firman harus kita kuasai di dalam pikiran kita. Harus kita pakai untuk berjalan. Jadi firman harus memenuhi pikiran kita, ya. Sehingga kalau kita diserang, diberi siasat yang tidak benar, kita bisa menangkisnya. Kita bisa tahu, kita bisa menangkisnya. Jadi ketopong dan sabuk yang dipakai prajurit Romawi itu gambaran dari kita, kepala kita yang dipenuhi dengan firman Bapa. Kemudian baju sirah yang prajurit Roma pakai. Bagi kita orang Kristiani, baju sirah itu ya hidup kekudusan kita, ya. Setiap hari kita harus hidup kudus. Memancar dari kekudusan itu kasih, kebenaran, keadilan. Memancar dari kita. Sehingga hasutan panah-panah api itu bisa kita tolak. Kemudian perisai yang dipakai oleh prajurit Romawi itu, perisai bagi orang Kristiani adalah iman, ya. Iman yang kuat, yang dewasa, yang teguh. Dengan iman yang kuat itu, panah-panah api yang dikirimkan oleh roh jahat kepada kita kita pantulkan, tidak mempan masuk dalam diri kita. Jadi iman itu sebagai perisai di dalam diri kita untuk melawan roh jahatnya. Kemudian kasut kaki, artinya gerakan kita harus lincah, bergerak lincah, ya. Dengan menggunakan pedang, maksudnya adalah firman. Pedang roh adalah firman untuk ofensif kita menyerang mereka, bukan hanya defensif. Kita menyerang mereka dengan pedang roh, dengan firman Bapa. Jadi pedang roh adalah firman. Dengan firman itu kita serang kembali mereka, sehingga mereka mundur. Musuh mundurnya. Perkenankan, ya, saya memberikan suatu gambaran, ya, suatu ilustrasi. Roh jahat mengetahui kelemahan dari setiap orang Kristiani, karena mereka cerdik, ya. Kelemahan setiap orang Kristiani masing-masing yang diketahui, dan mereka menyerang orang Kristiani dari titik kelemahan itu. Sebagai contoh, orang Kristiani yang masih senang di dalam hidup kedagingan, roh jahat akan menggoda dengan wanita cantik agar orang ini jatuh di dalam perzinahan, di dalam percabulan, menggoda melalui pornografi.
agar orang ini suka melakukan perzinahan, percabulan, kecemaran hawa nafsu. Nah, lalu bagaimana kita mempergunakan senjata perlengkapan Allah ini untuk menyerang itu? Kalau mereka menggoda itu, kita hantam dengan pedangnya, yaitu dengan firman. Seperti ini misalkan, aku harus hidup kudus karena itu kehendak Allah Bapa. Aku milik Tuhan Yesus, aku telah ditebus Tuhan Yesus, aku harus hidup kudus. Enyahlah kau, iblis. Kita hantam dengan firman itu, dia mundur. Di firman itu untuk ofensif menyerang mereka. Contoh kedua, ya, orang Kristiani yang masih ingin selalu mengumpulkan harta dunia dengan cara tidak wajar. Mereka menipu ke sana kemari. Bahkan mereka minta pertolongan roh jahat untuk mendapatkan harta. Mereka diberi, ya. Mereka diberi, roh jahat akan berkata pada mereka, ini kamu saya beri miliar uang, syaratnya kamu harus sembah aku. Nah, ini kita tangkis, ya, dengan firman, dengan pedang roh. Apa yang kita katakan kepada mereka? Yang disembah hanya Bapa. Yang wajib disembah adalah Allah Bapa. Enyahlah kau, iblis. Dua contoh, ya, saya kira jelas. Jadi firman yang kita gunakan untuk menyerang mereka, ofensif menyerang mereka, adalah firman yang harus ada di pikiran kita, yang harus kita kuasai, dan kita terampil di dalam menggunakan firman itu untuk menangkis, untuk menjawab mereka. Sehingga pedang roh itu, pedang firman yang bermata dua itu menghantam mereka, mereka mundur. Saya memberikan suatu gambarannya tentang olahraga anggar, main pedang dua orang. Siapa yang menang? Adalah salah seorang yang lincah bergerak, kakinya kuat, lincah bergerak, dan pandai mempergunakan pedang. Itu yang menang. Demikian juga kita umat Kristiani. Kita mampu menggunakan firman setiap saat untuk menghalau mereka, ofensif orang mereka. Itulah, ya, seluruh perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki, siap pada kita, dan setiap saat kita gunakan. Ya terkasih, kalau kita menggunakan senjata perlengkapan Allah itu, kita akan menang. Tetapi, ada tetapinya, Mina. Mereka terus mencari kesempatan yang lengah pada kita masing-masing. Dalam keadaan lengah, kita tidak siap, kita diserang, sehingga kita jatuh, berbuat dosa. Karena itu, ya, kita harus waspada dan selalu siap seperti prajurit Romawi, lengkap dengan seluruh persenjataan Allah, setiap saat menyerang musuhnya. Kita setiap saat menangkis serangan mereka dan menyerang mereka dengan firman. Jadi, ya, itulah mempergunakan seluruh senjata Allah agar kita menang di dalam perjuangan.
perjuangan untuk hidup menurut roh, sehingga keselamatan jiwa kita diperoleh, sehingga pada saatnya kita bisa masuk di dalam kerajaan Bapa, dalam rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Dan selama kita hidup, kita selalu di dalam damai sejahtera, di dalam bimbingan Roh Kudus beliau. Ya terkasih, itulah pokok-pokok yang singkat yang kami paparkan tentang senjata perlengkapan Allah, dan kita harus mampu terampil di dalam menggunakannya. Sekarang ya, kita refleksi. Masing-masing kita refleksi. Sejauh mana kita sudah mempersiapkan senjata perlengkapan Allah itu. Masing-masing berbeda dia. Ada yang belum menguasai firman, baru sedikit. Ada yang iman mereka belum kuat, masih iman remaja, belum mampu menggunakan firman sebagai pedang roh. Usulan kami itu kita tingkatkan ya. Terus kita tingkatkan kalau kita mau menang di dalam perjuangan itu. Dan dengan bimbingan Roh Kudusnya kita akan menang. Saya yakin, saya pasti itu. Karena beliau menginginkan kita untuk menang. Dan kalau kita menang, seperti yang telah kami sampaikan di dalam Wahyu 21 ayat 7, kamu, semuanya ini aku berikan kepada kamu. Kebahagiaan di rumah Bapa. Aku menjadi Allahmu, kamu menjadi anakku. Tapi kalau kamu kalah, kamu jatuh dalam api yang kekal. Jadinya sekali lagi refleksi kita, mari kita gunakan senjata perlengkapan Allah itu, kita kuasai senjata itu setiap saat kita gunakan untuk ofensif menyerang mereka. Demikiannya pokok-pokok pemaparan yang kami berikan kepada Mia. Nanti untuk senjata perlengkapan Allah, Mia dapat melihat di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 18. Bagaimana orang Kristiani menggunakan itu telah kami jelaskan di situ. Ya, sebagai akhir pemaparan kami, mari kita lambungkan kitung pujian kepada Allah Bapa. Kami mau berjuang, Bapa. Kami mau mengabdimu, Bapa. Mohon bimbinganmu. Kami ingin menyenangkan Bapa dengan seluruh hati kami. Marinya kita aturkan kitung pujian, syukur sembah kepada beliau. Pengorbananmu terasa hancur hatiku. Aku mengerti kau lakukan itu karena
cinta padaku. Kau pikul semua salahku, Yesus, di kayu salib yang kecil, supaya aku menjadi milikmu, selamatkan hidupku. Tak ada alasan diriku hidup, hanyalah melayanimu sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang menggenapi rencana Bapa. Dengan apa ku balas kebaikanmu, Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu, Tuhanku. Ku ingat pengorbananmu, terasa hancur hatiku. Aku mengerti Kaulah lakukan ini, karena Kau cinta padaku. Yesus, Yesus, Kau pikul semua salahku di kayu salib yang kecil, supaya menjadi milikmu. Kau selamatkan hidupku. Tak ada alasan bagiku hanyalah
sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang menggenapi rencana Bapa. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu, Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Oh, kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu, Tuhanku. Syukur Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu. Tuhan curahkan darah-Mu yang kudus untuk selamatkan hamba-Mu ini, Bapa. Bersama Mia terkasih, kami haturkan sembah sujud kami selamanya. Kami mau berjuang selamanya, Bapa. Mohon bimbingan-Mu, Allahku, agar kami menang dan mengabdi padamu, Bapa, sampai seluruh akhir hidup kami, memuliakan-Mu, Bapa, memuliakan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya.
Bapa, syukur, syukur, sembah kami padamu Allah Tritunggal yang kami kasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji, syukur, dan sembah kami haturkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus, kepadamu Roh Kudus, bersama Mia terkasih dan seluruh anggota keluarga kami, memuliakanmu Bapa. Kami serahkan roh jiwa kami sekeluarga kepadamu. Mohon bimbinganmu dalam hidup kami sehari-hari. Dan mohon rahmatmu, pimpinanmu agar kami menang di dalam perjuangan untuk hidup benar, untuk memperoleh keselamatan jiwa, untuk memuliakan Allah Bapa, tinggal di rumah Allah Bapa sampai dalam kehidupan yang kekal bersama seluruh anggota keluarga kami dan Mia yang kami kasih.